Kemana perginya Phoenix Abadi? Tanya Ye Chen penasaran. Gagak api berkata, tidak ada yang tahu pasti tentang ini. Beberapa orang mengatakan bahwa dia mungkin telah pergi ke surga tanpa warna, sementara yang lain mengatakan bahwa dia mungkin telah mencapai nirvana lagi di salah satu sudut surga empat Brahma. Nirvana lagi. Ye Chen sedikit terkejut. Nirvana adalah proses peningkatan kultivasi Phoenix Abadi secara signifikan. Jika Phoenix Abadi ingin memasuki surga tanpa warna, ia harus menjalani nirwana, sehingga tubuhnya akan mengalami transformasi dan mengubah dirinya sepenuhnya, kata Gagak Api. Ye Chen mengangguk dan berhenti bertanya. Pada hari-hari berikutnya, Ye Chen dan Liu Piaoyue berada dalam keadaan tertutup, keduanya tidak punya rencana untuk keluar dalam waktu singkat. Gagak Api juga tidak mengganggu mereka. Mereka hidup sebagaimana mestinya, dan seluruh jajaran binatang buas seperti biasa. Beberapa hari kemudian, seorang tamu tak terduga muncul di pegunungan. 9 dewa dan binatang buas tingkat di seluruh pegunungan meraung dan penuh ketidakpuasan. Di mana Gagak Api? Sebuah suara penuh kekuatan datang. Gagak Api berubah menjadi api dan terbang ke udara, menatap pria di depannya dan berkata, "Siapa kau?" "Aku seorang tur kota." Pria itu berjalan di depan api. "Apa yang bisa kulakukan untukmu?" Kata Gagak Api. Aku hanya ingin bertanya, apakah kau pernah melihat dua manusia tingkat 9 memasuki alam binatang buas?" Seorang pria dan seorang wanita berambut biru panjang, bertanya pada Yuyun. "Tidak," kata Gagak Api. Tidak, Yuyun mengerutkan kening. Apa kau mencurigaiku berbohong?" Gagak Api berkata dengan nada tidak puas. Yuyun berkata, "Kabar yang kudapat adalah mereka telah memasuki pegunungan kerajaan hewan. Kau adalah raja pegunungan kerajaan hewan, tetapi kau belum pernah melihatnya. Bagaimana kau bisa membuatku percaya?" "Percaya atau tidak?" Gagak Api tidak setuju. "Bolehkah aku memasuki pegunungan dan mencari mereka?" Yuyun berkata, "Jangan pergi terlalu jauh. Ini kerangkaku, yang memungkinkanmu mencari sesuka hati." Gagak Api berkata dengan marah. Yuyun menatap mata Gagak Api, dan berkata, "Apa kau terlalu bersemangat? Apa karena tidak ada perak di sini?" Gagak Api bergumam, "Jika suatu hari aku menerobos masuk ke kotamu yang luar biasa dan mengatakan bahwa kau telah mencuri barang-barangku, aku akan pergi ke dewa-dewamu yang luar biasa untuk mencari. Apakah kamu akan bahagia?" Yuyun berkata, "Gagak Api, meskipun kamu adalah raja pegunungan kerajaan hewan, kamu hanyalah satu orang. Apakah kamu ingin menjadi musuh kami?" Gagak Api berkata, "Aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun, tapi orang lain bisa saja menindasku. Aku, si Gagak Api, tidak mudah terprovokasi. Baiklah, karena kau tidak makan atau minum, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Yuyun meneguk minuman dingin, dan seluruh kekuatan sucinya meledak, hendak menerjang Gagak Api. Gagak Api mendengus dengan jijik, lalu melepaskan kekuatan sucinya, tanpa rasa takut sedikitpun. Api di sekujur tubuh Gagak Api langsung menyebar, berubah menjadi api yang menyelimuti awan api. Tubuh Yuyun terus-menerus diserang oleh Gagak Api. Gagak Api yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerbu dari segala arah. Wajah Yuyun berubah, dan kekuatan sucinya terus-menerus meledak. Ia ingin menerjang keluar dari api. Namun, kekuatan Gagak Api terlalu kuat bagi Yuyun untuk menerjang keluar. Di saat yang sama, ia terus-menerus diserang oleh Gagak Api, yang membuatnya sangat malu. Perbedaan kekuatan antara keduanya relatif besar, kurang dari beberapa putaran, Yuyun sudah muntah darah. "Gagak Api, apa kau benar-benar ingin menjadi musuh kota luar biasa?" Kamu Yun mengamuk. Gagak Api berkata, "Bagaimana dengan musuh? Kau begitu mendominasi, aku Gagak Api juga generasi Dewa Gelar, ia bisa mentolerirmu." Yuyun menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu kau siap menanggung amarah kota yang luar biasa. Bagaimana kau bisa membenci api?" Tanda tanya. Gagak Api berkata, "Api itu berubah menjadi pedang api yang besar, dan kemudian ke arah awanmu sebuah pedang untuk menebas." Wajah Yuyun berubah drastis, dan ia segera meledak menjadi kekuatan yang kuat untuk melawannya. Api itu sangat kuat, dan pertahanan Yuyun hancur dengan satu pedang. Puff! Tubuh Yuyun tiba-tiba diselimuti api, dan seluruh tubuhnya terbakar. Api itu dari dalam keluar, dan beberapa dari luar ke dalam. "Ah!" Yuyun berteriak, dan tubuhnya berubah menjadi abu. Setelah beberapa napas, tubuh Yuyun menghilang. Gagak Api mengumpulkan seluruh kekuatannya, lalu mendengus jijik. Tanpa menganggapnya serius, ia kembali ke pegunungan. Meskipun Ye Chen dan Liu Piaoyue berada di pintu yang tertutup, mereka juga merasakan fluktuasi kuat yang dihasilkan oleh pertarungan dua dewa gelar, dan hati mereka tergerak olehnya. Jika ingin menjadi dewa, mustahil menjadi dewa yang kuat. Ye Chen dan Liu Piaoyue sama-sama bisa memasuki ranah dewa gelar, tetapi sekarang mereka membutuhkan kebangkitan. Setelah mereka berhasil bangkit, mereka pasti akan menjadi yang terbaik di antara para dewa gelar. Kota luar biasa, acaranya tidak bagus, lampu ajaib Yuyun padam. Di aula keluarga dewa gelar luar biasa, seorang pria parubaya bergegas masuk dengan terkejut. "Bukankah kau pergi melacak keberadaan kedua orang itu? Bagaimana lampu ajaib itu bisa padam? Apa kau bertemu seseorang yang kuat?"
Wajah seorang lelaki tua berambut putih sulit dilihat. Apakah kedua orang itu dilindungi oleh yang kuat? Tanya lelaki tua yang duduk di singgasana itu dengan wajah datar. Bisakah kau mencari tahu kemana Yuyun pergi? Tanya seorang pria berbaju putih. Pria parubaya yang datang melapor berkata, ini akan memakan waktu. Cari tahu sesegera mungkin. Dewa bergelar di keluargaku tidak mudah dibunuh. Kita harus membiarkan para pembunuh membayar harga yang menyakitkan. Kata lelaki tua yang duduk di singgasana itu. Ya, pria parubaya itu segera menerima perintah dan pergi. Dari mana kedua orang itu? Bagaimana mungkin ada penjaga dewa bergelar yang begitu kuat? Pria tua berambut putih itu mengerutkan alisnya. Siapapun yang berada di 4 surga Brahma, jika mereka berani melawan kota luar biasa kita seperti ini, mereka harus dibunuh. Kalau tidak, bagaimana kita bisa berpijak di 4 surga Vatikan? Tanya lelaki tua yang duduk di singgasana itu dengan dingin. Beberapa hari kemudian, jejak Yuyun telah ditemukan di sisi kota Bufan. Akhirnya, kami tiba di pegunungan kerajaan hewan. Seorang pria parubaya muncul di area pegunungan. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Kali ini, gagak api tidak muncul, hanya suara yang terdengar. Pernahkah gagak api melihat dewa bergelar muncul di sini? Tanya pria parubaya itu. Gagak api menjawab, ya, datang untuk menanyakan keberadaan 2 orang. Mendengar ini, pria parubaya itu gembira dan berkata, bisakah gagak api tahu di mana dia sekarang? Bagaimana aku bisa tahu di mana dia sekarang? Tanya gagak api ringan. Pria parubaya itu berkata, dewa bergelar sudah mati sekarang, dan aku sedang melacaknya di sini. Bisakah gagak api memberiku penjelasan? Haruskah aku memberimu penjelasan? Apakah kau bilang aku membunuhnya? Jalan gagak api. Pria parubaya itu berkata, aku tidak mengatakan itu, tetapi jika gagak api tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, pasti ada kecurigaan. Gagak api mendengus, apa kau? Beraninya kau berbicara seperti itu padaku? Wajah pria parubaya itu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara rendah, aku adalah naga awan dari kota luar biasa dan dewa luar biasa. Aku tidak tahu. Jalan gagak api. Yunlong berkata, gagak api, kau sangat tidak kooperatif, sangat mencurigakan. Kalau begitu kau meragukannya. Gagak api tidak berpikir demikian. Naga awan berkata, gagak api, aku tahu kau memiliki kemampuan, tetapi di hadapan seluruh kota luar biasa, kau masih sangat menderita, jadi, lebih baik bekerja sama dengan kami. Apakah kau mengancamku? Yang paling kubenci adalah diancam, jadi kau harus belajar hari ini, kata gagak api dingin. Dengan itu, tubuh gagak api melesat keluar dan berubah menjadi pedang. Cahaya itu membunuh naga awan. Naga awan itu marah dan meraung, dan kekuatan tubuhnya meledak, yang bertujuan untuk menahan serangan gagak api. Serangan gagak api itu sangat kuat. Meskipun Yunlong melawan, seluruh tubuhnya juga terpental mundur, dan sama sekali bukan lawan gagak api. Gagak api, apa kau benar-benar ingin melawan kota luar biasa? Kata Yunlong dengan marah. Pergi, teriak gagak api langsung. Yunlong menggertakkan giginya, wajahnya memerah karena marah, dan hatinya sangat terkekang. Baiklah, tunggu saja, kota luar biasa tidak akan berhenti. Yunlong menggertakkan giginya, gagak api mengabaikan naga awan, dan seluruh pegunungan menjadi sunyi. Yunlong pergi dengan amarah. Sekarang ia dipenuhi api dan bergegas ke kota Bufan untuk menyalahkan perilaku gagak api. Tuan Huoya, kota luar biasa tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyusahkanmu. Ye Chen melihat orang-orang dari kota luar biasa terus-menerus datang ke sini, burung gagak api perlu menanggung lebih banyak tekanan, jadi tidak ingin melibatkan burung gagak api. Gagak api berkata pelan, tidak apa-apa. Ini hanya kota yang luar biasa. Aku tidak memperdulikannya. Apa kau pikir aku benar-benar tidak punya kemampuan untuk duduk di pegunungan? Apa semudah itu bagiku untuk berdiri di 4 surga Sansekerta tanpa menambah kekuatan? Jika kau tidak bisa berdiri di 4 gunung, kau bisa diusir dari dunia ini sedini mungkin jika kau tidak memiliki kekuatan 4 gunung. Ye Chen sedikit terkejut setelah mendengarkan kata-kata gagak api. Gagak api begitu yakin bahwa ia tidak perlu takut pada kota yang luar biasa itu. Ia merasa sedikit lega. Ia tidak berkata apa-apa lagi dan terus berlatih di pintu tertutup. Ye Chen telah membuat beberapa kemajuan dalam berlatih Tianyi Jue. Dengan dasar berlatih formula tertinggi sebelumnya, berlatih Tianyi Jue sekarang jauh lebih mudah. Kuncinya adalah ia telah terbangun sekali, dan banyak hal tentang masa lalu telah dipahami, jadi secara keseluruhan, kultivasinya tidak sesulit sebelumnya. Kota yang luar biasa. Di aula para protos yang mulia, Yunlong telah kembali ke protos, dan telah menceritakan kisahnya kepada gagak api. Ada ledakan amarah dalam diri protos gelar yang luar biasa. Meskipun lelaki tua yang duduk di singgasana itu muram, ia jelas marah, tetapi ia juga sangat tenang dan berkata, meskipun gagak api itu mendominasi, itulah alasan hegemoninya. Kita bukan dewa gelar biasa, tetapi salah satu dari 9 keluarga dari 4 kerajaan surgawi Brahman. Apakah kita diganggu oleh gagak api? Yunlong sangat bingung untuk mengatakannya. Lelaki tua yang duduk di singgasana itu adalah kepala keluarga para dewa, seorang dewa. Mereka juga merupakan dewa gelar yang paling kuat di dunia, yaitu, ia menciptakan para dewa gelar yang luar biasa. Gagak api itu sangat kuat.
Ia dapat duduk di pegunungan tanpa bergabung dengan kekuatan apapun. Apakah menurutmu ini sesuatu yang dapat kau lakukan sesuka hati? Rentang hewan dulunya adalah kerangka Phoenix Abadi. Tidak diragukan lagi bahwa Phoenix Abadi itu kuat. Sekarang Phoenix Abadi menghilang dan gagak api berani duduk di pegunungan, yang merupakan manifestasi kekuatan. Jadi kita telah kehilangan banyak hal dengan sia-sia. Yuyun mungkin telah dibunuh olehnya, kata Yunlong. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, tetapi kita juga harus memperhatikan strategi. Ini tidak seperti berurusan dengan dewa tingkat 9. Kita bisa membunuhnya sesuka hati. Apa maksud Patriark? Tanya lelaki tua berambut putih itu. Pertama-tama, kita akan memantau wilayah binatang buas. Jika Yuyun benar-benar dibunuh oleh gagak api, maka kedua orang itu pasti berada di pegunungan kerajaan binatang. Untuk melindungi mereka, gagak api tidak akan ragu untuk berselisih dengan kota luar biasa kita. Asal-usul kedua orang itu pasti luar biasa. Kata dewa luar biasa. Orang-orang yang hadir tampak berpikir. Dewa luar biasa melanjutkan, Yunlong, kau harus pergi ke Tanah Suci dan menyelidiki situasi di Tanah Suci. Ada palu di Tanah Suci dan surga. Yunlong ketakutan. Jika kau tidak mengumumkannya, palu itu tidak akan tahu bahwa kau telah pergi ke Tanah Suci dan surga. Kata dewa luar biasa. Ya, Yunlong berkata, Patriark, apakah kau curiga bahwa orang yang memiliki pecahan daftar dewa telah datang ke surga Brahman keempat? Dan mungkin salah satu dari keduanya. Pria tua berambut putih itu segera memahami tujuan dewa luar biasa. Dewa itu berkata sambil tersenyum, gagak api selalu netral, tetapi apakah dia benar-benar netral? Siapa yang bisa menjelaskannya? Sekarang dia melindungi kedua manusia itu, ada masalah besar. Jika kita mengatakan bahwa mereka yang memiliki pecahan-pecahan daftar dewa telah meninggalkan alam suci dan datang ke empat alam surgawi Brahma, pastilah mereka berdua. Atau, sang patriark bijaksana. Jika kita bisa menangkap mereka, kita akan menjadi orang yang sangat dihormati, dan kita pasti akan mendapatkan pahala dari dewa takdir. Yunlong juga tertawa. Jangan beritahu keluarga besar lainnya. Kalau tidak, mereka akan mendapat masalah jika terlibat, kata dewa luar biasa itu. Jangan khawatir, bagaimana mungkin hal baik seperti itu bisa dimanfaatkan oleh keluarga lain? Janji Yunlong. Baiklah, kau pergi dan kembalilah. Sinto luar biasa. Ya, Yunlong menerima perintah untuk pergi ke Tanah Suci. Dengan kecepatan tercepat, Yunlong tiba di lorong melalui alam suci dan empat surga Brahma, dan tiba di alam suci. Begitu dia tiba di Tanah Suci, dia disembunyikan. Nama Palu Dewa terlalu keras. Begitu dia bertemu Palu Dewa, dia hampir dijatuhi hukuman mati. Namun yang tidak Yunlong ketahui adalah bahwa ada sepasang mata yang menatapnya sejak dia memasuki Tanah Suci. Dalam sekejap waktu, sebulan telah berlalu. Ye Chen telah tinggal di Huoya selama lebih dari sebulan. Selama periode ini, Ye Chen telah menutup diri, dan kultivasi Tianyi Jue telah meningkat pesat. Sekarang kekuatan Ye Chen berada di puncak dewa tingkat ke-9, dan terus meningkat, tetapi dia masih belum dapat naik ke gelar dewa. Pada hari ini, napas Ye Chen telah mencapai batasnya, dan ia merasa sangat tidak nyaman. Ye Chen memilih untuk keluar dari bea cukai dan menemui gagak api, lalu berkata, Penatua Huoya, bisakah kau memberiku pencerahan? Gagak api tertegun sejenak, lalu berkata, kau ingin bertarung denganku? Napasku terlalu sesak sekarang, aku harus bertarung sengit sebelum bisa tertawa. Tak satu pun hewan liar di pegunungan ini yang bisa melakukannya. Hanya kau yang bisa membiarkanku memaksakan diri hingga batasnya, kata Ye Chen sambil tersenyum. Gagak api itu melirik Ye Chen, lalu setuju untuk turun dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan melihat seberapa banyak kemampuanmu. Ye Chen dan gagak api memilih lembah yang relatif luas. Lembah itu sangat terbuka. Gagak api berkata kepada Ye Chen, meskipun kau berusaha sekuat tenaga, aku tidak akan berbelas kasih. Bagus. Ye Chen mengangguk, lalu melepaskan kekuatan sucinya dan bergegas menuju gagak api. Begitu tubuh gagak api terguncang, kekuatan suci yang dahsyat meledak, dan atmosfer yang kuat langsung menyelimuti Ye Chen. Ye Chen merasakan tekanan yang luar biasa, dan pemahamannya tentang gelar dewa meningkat pesat. Ada perbedaan besar antara gelar dewa dan gelar dewa. Misalnya, ada perbedaan besar antara gagak api dan Yuyun sebelumnya. Sama halnya dengan gelar dewa, gagak api dapat dengan mudah membunuh awanmu, inilah perbedaannya. Pria parubaya yang Ye Chen hadapi sebelumnya adalah Yuyun. Ada perbedaan besar antara Yuyun dan Huoya. Dia mampu melawan Yuyun, tetapi dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat menghadapi Fire Crow, yang membuatnya sedikit terengah-engah. Di bawah tekanan seperti ini, kekuatan Ye Chen yang digunakan untuk menghadapi Cloud Travel perlu ditingkatkan beberapa kali lipat atau bahkan lebih dari 10 kali lipat. Kekuatan suci Ye Chen meletus tanpa syarat, dan tinjunya langsung dihempaskan. Flamingo itu mengepakkan sayapnya yang besar, dan semburan api meletus, membentuk bola api raksasa. Kecepatan dan kekuatan bola api itu mengerikan. Setelah tinju Ye Chen bertabrakan dengan bola api itu tidak dihamburkan oleh Ye Chen, tetapi langsung membuat Ye Chen mundur. Ye Chen terkejut. Kekuatan Fire Crow benar-benar mengerikan,
dan dia percaya bahwa ini bukan seluruh kekuatan Fire Crow, tetapi hanya sebagian kecil dari seluruh kekuatannya. Ye Chen mengumpulkan kekuatannya lagi, menyilangkan tangannya, dan seekor Phoenix Dewa muncul di belakangnya. Setelah kemunculan Dewa Phoenix, gagak api terkejut dan matanya sedikit menyipit. Bunuh Dewa Phoenix, Ye Chen meraung. Gagak api mendengar kata-kata Ye Chen, melihat gerakan Ye Chen, dan sekali lagi menatap dengan ngeri. Setelah membunuh salib Shen Feng, gagak api terbangun, dan kemudian kekuatan sihirnya bergulung. Cahaya api seperti air terjun yang menggantung melesat keluar dan bertabrakan dengan salib Shen Feng. Salib Dewa Phoenix hancur tanpa kecelakaan. Api langsung menuju ke Ye Chen. Tubuh Ye Chen dengan cepat mundur, tetapi ia tidak dapat bertahan dari serangan gagak api. Ye Chen terkejut dan terbang keluar dari api, memuntahkan seteguk darah, sedikit pucat. Hanya dalam 2 gerakan, kekuatan internal Ye Chen hampir habis, tetapi ini belum mencapai standar Ye Chen. Ye Chen mengeluarkan satu-satunya kekuatan di tubuhnya, dan kemudian menjalankan formula tertinggi. Tangannya tercetak dan ia meraung, segel tertinggi. Sebuah cetakan tangan besar jatuh dari langit dan menekan gagak api. Flamingo mendengus dan mengepakkan sayapnya. Segel tertinggi hancur seketika. Kekuatan suci Ye Chen terkuras habis, dan ia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Ye Chen menarik napas dalam-dalam 2 kali. Ia menggunakan kekuatan nirwana untuk memulihkan luka di tubuhnya. Kemudian, ia menggunakan Tianyi Jue dan menyerap banyak kekuatan suci. Wajahnya jauh lebih baik. Dari mana kau mendapatkan keahlian unik Phoenix Abadi? Tanya gagak api dengan sangat serius. Ye Chen berkata, Phoenix Abadi terlahir kembali di tanah suci Nirvana dan meninggalkan rumah suci. Aku mendapatkan rumah suci itu, jadi aku memiliki warisan Phoenix Abadi. Begitu, sungguh menakjubkan kau bisa seberuntung itu, kata gagak api. Ye Chen berkata, sayang sekali Dewa Phoenix Cross Skill memiliki jurus mematikan yang begitu kuat, tapi jurus itu sangat buruk di tanganku. Bukan berarti jurus itu buruk di tanganmu, tapi lawan yang kau hadapi terlalu kuat. Di level yang sama, atau bahkan level pertarungan yang lebih tinggi, Dewa Phoenix Cross Skill benar-benar mengerikan, kata gagak api. Ye Chen mengangguk, lalu berkata, terima kasih atas keberhasilanmu hari ini. Meskipun kau hanya berada di puncak peringkat ke-9, kekuatanmu sangat kuat. Bahkan di hadapan gelar dewa, kau hampir tidak bisa bertarung. Ini sungguh luar biasa, kata gagak api. Ye Chen tersenyum tipis, lalu berkata, jangan bergelar dewa, lagi pula aku ini semut. Daftar dewa telah rusak, tidak mungkin, tapi daftar dewa pasti akan muncul lagi, dan itu hanya masalah waktu. Gagak api menghibur, Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, semoga semuanya berjalan lancar. 3 bulan lagi, akan ada pertemuan 4 umat Buddha. Mari kuajak kalian berkeliling. Tiba-tiba gagak api berkata. Ye Chen tertegun sejenak dan berkata, pertemuan para dewa. Jika daftar para dewa rusak, bagaimana kita bisa melakukannya? Karena daftar para dewa rusak, maka diadakanlah pertemuan para dewa. Pertemuan ini bukan pertemuan sungguhan, melainkan untuk melihat siapa yang lebih memenuhi syarat menjadi dewa. Kata gagak api, Ye Chen mulai mengerti dan berkata, artinya, siapa yang lebih kuat. Begitu daftar para dewa muncul, pasti akan selesai, dan orang-orang terbaik dalam daftar pastilah yang paling memenuhi syarat. Gagak api mengangguk dan berkata, ya, jadi kau tahu mengapa ada begitu banyak dewa tingkat 9 di 4 surga Brahma. Selama mereka berada di peringkat teratas dalam pertemuan, maka keluarga 9 dewa akan memenangkan mereka. Begitu, seharusnya lebih menyenangkan. Ye Chen lebih tertarik tersenyum. Sungguh menyenangkan. Generasi muda jenius akan muncul, terutama dari 9 keluarga. Beberapa dari mereka telah berada di tingkat ke-9 selama puluhan ribu tahun, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa, kata gagak api. Apakah sudah 10.000 tahun sejak aku berada di tingkat ke-9? Apakah ini generasi muda? Ye Chen sedikit terdiam. Gagak api berkata, di dunia para dewa, rentang hidup puluhan ribu tahun hanyalah sekejap mata. Oleh karena itu, menurut kami, rentang hidup 10.000 tahun hanyalah anak muda. Ye Chen berkata dengan senyum pahit, jadi begitu, aku bukan hanya bayi kecil. Gagak api memutar matanya ke arah Ye Chen dan berkata, sudah berapa lama kau berlatih? Aku telah berlatih di dunia ini selama ratusan tahun, kurang dari 1000 tahun, Ye Chen ingin berkata. Gagak api itu menatap Ye Chen, menatapnya seperti monster, dan berkata, kau tidak bisa berlatih selama 1000 tahun. Kau bukan bayi, haruskah aku kembali ke rahim? Ye Chen memutar matanya. Gagak api berkata, dibandingkan dengan mereka, kau memang sangat muda, tetapi kekuatanmu jauh lebih baik daripada mereka. Jika kau menunjukkan tinju dan kakimu di pertemuan pemujaan dewa, mereka akan dipermalukan satu persatu. Itu menyenangkan. Apakah aku akan dibenci oleh 9 keluarga? Ye Chen berkata, itu sudah pasti. Gagak api berkata tanpa ragu. Ye Chen memutar matanya yang putih dan berkata, lupakan saja. Menjadi dewa saja sudah cukup. Jika 9 keluarga membenciku, maka aku tidak bisa bergaul di 4 surga Brahma. Apa yang kau khawatirkan? Apa kau tidak punya aku untuk melindungimu? Gagak api mendengus. Ye Chen berkata, gagak api,
Aku tahu kau punya kemampuan hebat, tapi kau bisa menghadapi satu orang, atau dua orang, tapi bisakah kau menghadapi sekelompok dewa bergelar? Gagak api bergumam, menurutmu, apakah kesembilan keluarga itu begitu bersatu? Meskipun kesembilan keluarga itu milik Dewa Takdir, mereka telah bertarung secara terbuka dan diam-diam. Mereka semua ingin menjadi keluarga pertama dari 4 umat Buddha di surga. Jadi, selama mereka sedikit provokatif, mereka bisa bergerak. Kalau begitu, kenapa kita tidak sedikit bergolak? Setelah mendengar itu, mata Ye Chen tiba-tiba berbinar dan berkata sambil tersenyum. Gagak api bergumam, apa hubungan hidup dan mati 9 keluarga itu dengan kita? Kenapa kita harus ribut-ribut? Itu tidak benar. Jika 9 keluarga bisa saling membunuh, maka kita bisa hidup lebih nyaman, kata Ye Chen sambil tersenyum. Aku tahu kau adalah reinkarnasi dari dewa, ingin melihat takdir dewa untuk saling membunuh, tapi aku netral, aku tidak akan sepenuhnya menyinggung, dan tidak akan menyenangkan siapapun, kata Gagak api. Ye Chen berkata, Tuan Huoya, meskipun Anda mandiri, istri Anda telah berdiri di sisi dewa samsara. Jika samsara dikalahkan, apakah Anda pikir Dewa Takdir akan membiarkan Anda dan istri Anda pergi? Wajah Gagak api langsung tenggelam, dan berkata, Anda menarik istri saya, hanya ingin saya berdiri di pihak Anda. Gagak api, sebenarnya, Anda seharusnya tahu seperti apa Dewa Takdir itu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa hidup mandiri, jadi bagaimana Anda memilih menentukan bagaimana Anda hidup di masa depan? Kata Ye Chen, dalam wujud Anda saat ini, ada tanda-tanda bahwa samsara tidak akan menang, kata Gagak api. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Tuan Huoya, buah yang penampilannya masih utuh. Jika rusak di dalam, apakah Anda masih bisa memakannya? Demikian pula, Dewa Takdir tampaknya sangat kuat, tetapi di dalamnya telah membusuk, dan buahnya tidak berguna. Ambil contoh paling sederhana, ambil contoh 9 keluarga. 9 keluarga itu sangat kuat, tetapi mereka tidak sepemikiran. Oleh karena itu, jika kita sedikit saja bertindak, kita bisa menghancurkannya tanpa usaha apapun. Apakah menurutmu kekuatan semacam ini benar-benar dahsyat? Ini hanya masalah menjadi kuat di luar dan melakukan sesuatu di tengah. Gagak api berkata, tapi bagaimanapun juga, Dewa Reinkarnasi masih jauh lebih lemah daripada Dewa Takdir. Pada akhirnya, Dewa Takdir yang lebih unggul. Tapi jangan lupa, Gagak api, pecahan-pecahan daftar itu ada di pihak kita, kata Ye Chen sambil tersenyum. Potongan-potongan daftar dewa itu bisa diubah. Gagak api berkata, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya Gagak api masih belum familiar dengan pecahan-pecahan daftar dewa. Bagaimana menurutmu? Gagak api sedikit mengernyit. Fragmen daftar dewa itu secara sadar memilih pemiliknya. Oleh karena itu, jika pecahan daftar dewa itu memilih siapa, ia tidak akan mengubah pemiliknya. Bahkan jika orang itu mati, pecahan daftar dewa itu akan memilih lagi, alih-alih siapa yang mendapatkannya, ia akan mengikuti siapa. Ini faktor yang sangat penting. Ye Chen berkata begitu. Gagak api berkata, maksudmu fragmen-fragmen daftar dewa itu punya pilihannya sendiri, dan tak seorang pun bisa mengendalikannya. Itu bisa dimengerti. Ye Chen mengangguk. Ia tidak berkata mutlak, karena ia bisa mengendalikan fragmen-fragmen daftar dewa itu, karena hanya dewa tertinggi yang bisa mengendalikan daftar dewa itu. Siapa yang mendapatkan fragmen-fragmen daftar segel itu? Tanya Gagak api. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku tidak tahu itu, tetua Gagak api, kecuali kau tidak punya hubungan dengan istrimu, kau akan terlibat begitu Dewa Takdir tahu bahwa istrimu bekerja sama dengan Dewa Reinkarnasi. Burung gagak itu terdiam dan terdiam. Ye Chen tidak melanjutkan, karena ia tahu burung gagak itu akan membuat pilihannya sendiri. Setelah beberapa saat, gagak itu menatap Ye Chen dengan sangat serius dan berkata, semoga pilihanku tidak salah. Ye Chen tersenyum dan berkata, pilihanmu sama sekali tidak salah. Pergilah berlatih, dan aku akan membawamu ke pertemuan para dewa 3 bulan kemudian. Kata gagak itu, lalu berbalik dan pergi. Ye Chen tersenyum, lalu mengikuti gagak itu kembali ke tempat tinggalnya dan melanjutkan latihannya. Setelah Perang Dunia Pertama, para dewa yang terkumpul di tubuh Ye Chen juga menghabiskan banyak ruang. Sekarang, jika kau berlatih, kapasitas para dewa juga akan meningkat pesat. Namun, beberapa hari kemudian, seorang pria datang dari jajaran binatang buas, dan medan udara yang kuat langsung membuat para binatang buas di jajaran itu tak berani bersuara. Bahkan para binatang buas di puncak dewa tingkat 9 merasakan tekanan yang kuat, dan mereka tak berani berbicara. Pria ini datang ke gua gagak api, berdiri di pintu masuk gua dan berkata, keluarlah dan sampai jumpa. Gelombang panas melanda gua, dan sosok gagak itu muncul di lubang dalam sekejap. Gagak itu menatap seorang anak berusia awal 3 tahun, mengerutkan kening dan terkejut. Apakah kau, sungguh tidak mudah bagi anak berusia 3 tahun untuk memiliki napas dewa segel. Aku reinkarnasi, kata anak berusia 3 tahun itu. Gagak itu menatap anak berusia 3 tahun di depannya dengan takjub dan berkata, apakah kau dewa reinkarnasi? Bagus. Chen Changlun tersenyum. Menurutmu apa yang dewa reinkarnasi minta dariku? Gagak itu mencoba menekan emosinya, dan berkata dengan tenang. Aku butuh bantuanmu, kata Chen.
Changlun, Chen Changlun sangat lugas, dan dia tidak membuat kesalahan. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Kata gagak itu. Aku tahu bahwa di 4 alam Brahma, kau sangat kuat. Bahkan jika kau 9 keluarga, kau tidak ada di matamu, dan kau selalu netral. Sekarang aku membutuhkanmu untuk membantuku menghadapi 9 keluarga di 4 alam Brahma, kata Chen. Dewa reinkarnasi, kekuatanmu begitu kuat, apakah kau membutuhkanku untuk membantumu menghadapi 9 keluarga itu? Kata gagak itu, aku adalah dewa reinkarnasi, tetapi kekuatanku belum pulih sepenuhnya, jadi aku membutuhkan seseorang untuk membantuku. Chen Changlun, seharusnya ada banyak orang sepertimu di dunia Sansekerta, kata gagak api. Seperti Palu itu sekarang berada di tanah suci dan surga, dan dia sedang menjalankan tugasnya. Sinto reinkarnasi, aku tidak ingin membantu jika aku memilih, kata gagak itu. Itu pilihanmu, aku tidak bisa mengendalikannya. Tapi pilihan seseorang menentukan kehidupan masa depannya. Kata Chen, kau mengatakan sesuatu yang mirip dengan satu orang, kata gagak itu. Siapa? Juga orangmu? Namanya Ye Chen, sekarang aku berlatih di sini. Kata gagak api. Chen Changlun tertegun, lalu ia kembali tenang dan berkata, bagaimana dia bisa ada di sini? Dia diburu oleh kota keunggulan, jadi dia datang kepadaku untuk berlindung. Kurasa aku membawanya demi menyelamatkan anakku. Kata gagak itu. Chen Changlun merasa lega, lalu tersenyum, aku tidak akan bicara lagi, pikirkanlah, apakah akan tetap netral, atau berdiri di pihakku untuk membantuku. Aku tidak perlu memikirkannya, aku sudah membuat pilihan, kata gagak itu. Chen Changlun menatap gagak itu. Ia telah melihat jawaban dari mata gagak itu, lalu tersenyum dan berkata, baiklah, pilihanmu tidak akan salah. 3 bulan kemudian, pertemuan para dewa adalah sebuah kesempatan. Aku juga berusaha untuk bertemu dunia dengan Ye Chen, kata gagak itu. Wajah Chen Changlun sedikit berubah, lalu ia berkata, anak muda harus lebih banyak melihat dunia, biarkan dia melihat apa itu 9 keluarga. Setelah Chen Changlun selesai berbicara, ia bergegas pergi. Setelah melihat Chen Changlun pergi, gagak itu menghela napas sejenak, dan berkata pada dirinya sendiri, ini mungkin hidup. Setelah gagak itu kembali ke gua, ia tiba di batu di luar ladang batu tempat Ye Chen berkultivasi dan berkata, dewa reinkarnasi datang, dan juga berkata untuk mematuhiku. Ye Chen duduk di ruang batu, mendengar kata-kata gagak itu, dan berkata, kalau begitu kau pasti tidak mengecewakannya. Aku punya pilihan lain, kata gagak itu. Pilihanmu benar sekali, Ye Chen berkata dengan penuh keyakinan. Kuharap begitu, gagak api berkata dengan ringan. Ye Chen berkata, apakah dewa reinkarnasi tahu bahwa aku di sini? Aku sudah memberitahunya, dia tidak mengatakan apa-apa. Gagak api berkata, Ye Chen berkata, aku tahu. Tanah suci dan surga. Setelah Yunlong tiba di tanah suci, ia selalu menyelidiki siapa yang memiliki pecahan daftar dewa, dan apakah ia telah pergi ke 4 Brahma. Yunlong menyelidiki sepanjang jalan dan menemukan beberapa orang yang ditinggalkan oleh istana dewa. Dari mulut orang-orang ini, Yunlong mendengar bahwa nama orang yang memiliki pecahan daftar Fengshen adalah Ye Chen. Ia seharusnya berada di laut sekarang. Di laut, Yunlong berpikir bahwa ia sangat berhati-hati sepanjang jalan. Ia tidak berani membuat terlalu banyak publisitas, agar tidak mengganggu Palu. Namun, jika pergi ke laut, itu pasti akan mengganggu Palu. Orang-orang yang memiliki pecahan daftar dewa terlalu penting bagi dewa reinkarnasi, jadi mereka pasti akan berusaha keras untuk melindunginya. Mungkin Palu itu juga ada di laut. Yunlong telah tiba di tepi laut. Menatap laut yang tak berbatas, ia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan memikirkan banyak cara. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencobanya. Namun, tepat saat ia hendak pergi ke laut, sesosok muncul di hadapannya, memegang palu. Meskipun Yunlong melihat penampilan pria itu, palu di tangannya sangat jelas. Palu, Yunlong terkejut. Dewa Palu berkata dengan suara rendah, aku berkata, siapapun yang datang ke tanah suci surga, siapa yang akan mati? Aku tidak melakukan apa-apa. Yunlong sangat ketakutan sehingga ia berkata. Palu berkata, apa kau benar-benar tidak melakukan apa-apa? Kemana kau pergi? Aku. Yunlong tergagap, tidak dapat berbicara. Dewa Palu berkata, biarkan aku membantumu mengatakan, kau ingin pergi ke laut untuk mencari orang-orang yang memiliki pecahan daftar dewa. Kau, bagaimana kau tahu? Yunlong terkejut. Dewa Palu berkata, sejak kau datang ke tanah suci, aku terus menatapmu. Aku tahu apa yang telah kau lakukan akhir-akhir ini. Wajah Yunlong memucat dan berkata, kau sudah tahu aku di sini sejak lama. Dari 9 keluarga mana kau berasal? Tanya Palu dengan dingin. Mata Yunlong berbalik dan berkata, aku dari kota Tiangong. Setelah mendengar ini, Palu itu langsung menamparnya. Yunlong terkejut dan langsung mengeluarkan kekuatan suci untuk melawan. Namun, Palu itu tidak bisa melawan sama sekali, dan tubuhnya terpental mundur. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengatakan dengan jujur, dari 9 keluarga mana kau berasal. Palu itu menunjuk ke arah jalan Yunlong. Aku dari kota Tiangong. Yunlong tidak berani berbohong lagi kali ini. Palu itu berdengung, kota yang luar biasa. Kenapa kau mencari orang yang menggunakan potongan-potongan daftar dewa?
Yunlong tahu bahwa ia pasti tidak bisa mengarang cerita, kalau tidak, tidak akan ada buah yang enak untuk dimakan, jadi ia menceritakan kisah itu lagi. Setelah mendengar ini, Palu itu menatap Yunlong dan berkata, apakah kau ingin memiliki kepingan daftar Dewa Angin? Aku tidak mampu kembali dan memberitahu orang-orang di kota Bufan bahwa lebih baik jujur dan tidak memberikan saran apapun. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Ya. Mendengar bahwa ia tidak perlu mati, Yunlong langsung mengangguk. Palu Dewa bergumam, meskipun kau bebas dari kematian, kau tidak bisa lolos dari kejahatan hidup. Setelah palu itu selesai, ia menghantamkannya dengan palu, menghancurkan kedua kaki Yunlong hingga berkeping-keping. Yunlong berteriak kesakitan, pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi, sampaikan kata-kataku, atau mungkin tidak akan ada Dewa Agung di masa depan. Palu itu menendang dengan satu kaki, dan naga awan itu langsung terlempar dari pandangan. Keempat, Surga Brahma, kota yang luar biasa. Setelah ditendang oleh palu itu, Yunlong segera kembali ke Surga Brahma keempat. Di aula Dewa Gelar luar biasa, semua dewa klan bangsawan memandang Yunlong, dan mereka terkejut. Apa yang terjadi? Tanya Dewa luar biasa. Begitu aku tiba di Tanah Suci, aku diawasi oleh palu itu. Kemudian, ketika akhirnya aku menemukan di mana orang-orang dengan pecahan daftar dewa itu berada, palu itu muncul, kata Yunlong. Petik 2. Palu itu yang membuatmu seperti ini. Wajah Dewa luar biasa berubah. Tidak, berdasarkan sifat palu itu, bagaimana kau bisa hidup kembali? Pria tua berambut putih itu ragu. Yunlong berkata, itu karena dia memintaku untuk mengirim pesan kepada Patriark. Jika ide menganugerahkan nama dewa bukanlah hal yang aneh, dia akan datang dan menghancurkan klan. Ketika orang banyak mendengar pidato itu, mereka semua mengubah raut wajah mereka. Seorang pria parubaya berpakaian putih berkata dengan marah, nada bicaranya keras sekali. Apa dia benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan di dunia ini? Bunuh siapapun yang kau bilang ingin kau bunuh. Kekuatan palu itu mengerikan. Dia bisa memasuki surga tanpa warna, tapi dia belum pernah memasukinya, jadi dia tidak bisa diprovokasi. Dewa luar biasa segera memberitahu. Para dewa lainnya yang hadir terkejut melihat dewa luar biasa. Pria tua berambut putih itu berkata, apakah kita terancam olehnya seperti ini? Jadi patut tidak memindahkan bidak-bidak daftar Dewa Feng. Bukankah itu murah untuk keluarga lain? Bagaimana mungkin mereka lebih murah? Jangan pindah, biarkan mereka pindah. Ketika palu itu datang kepada mereka, kita bisa mendapat untung. Dewa luar biasa mencibir. Yang lainnya tertawa dan berkata, ini ide yang bagus. Dalam sekejap, sudah 2 bulan. Napas Ye Chen penuh sekali, dan kemudian dia hanya bisa menemukan gagak api untuk bertarung lagi. Di lembah, Ye Chen melancarkan 5 serangan, dan setiap serangan dikerahkan sepenuhnya. Saat menghadapi Ye Chen, gagak api jelas merasakan peningkatan kekuatan Ye Chen. Hanya dalam 2 bulan, meskipun ranah Ye Chen belum meningkat, efektivitas tempurnya telah meningkat pesat. Tidak mudah menghadapi serangan Ye Chen. Apakah anak ini begitu kuat? Jelas, dia hanya dewa tingkat 9. Jika dia dibiarkan terus meningkat seperti ini, bahkan jika dia tidak dianugerahi gelar dewa, dia takut dia akan memiliki kekuatan untuk menganugerahkan gelar dewa. Gagak api ketakutan. Namun, gagak api segera mengurungkan niatnya di dalam hatinya. Di dunia ini, tidak ada dewa tingkat 9 yang dapat melampaui gelar dewa. Orang yang belum diurapi adalah orang kuat yang tidak akan pernah bisa menjadi dewa perang. Kesenjangan antara keduanya tidak dapat diukur dengan apapun. Mereka tidak lagi berada di level yang sama. Bahkan jika itu adalah orang yang paling kuat, mustahil untuk menantang gelar dewa, jika tidak, Feng Xian akan kehilangan artinya. Setelah pertempuran berakhir, Ye Chen memasuki tahap kultivasi. Masih ada sebulan lagi sebelum pertemuan. Dia harus berani meningkatkan kekuatannya lagi sebelum pertemuan. Selama periode kultivasi ini, Ye Chen sangat lancar, dan Tian Yijue juga sangat lancar. Terlebih lagi, gambaran masa lalu di benak Ye Chen semakin jelas. Ye Chen memiliki firasat kuat bahwa tidak akan butuh waktu lama baginya untuk memasuki tahap kedua pencerahan. Selama dia memasuki tahap kedua pencerahan, dia akan dapat memasuki alam dewa bergelar. Pada saat itu, dia akan diizinkan untuk berkeliaran di 4 surga Brahma. Sebulan kemudian, napas Ye Chen penuh dan dalam kondisi baik. Ye Chen dan Liu Piaoyue meninggalkan Bea Cukai pada saat yang sama. Berdiri di depan Liu Piaoyue, Huoya merasakan hawa dingin yang kuat. Bahkan tubuhnya yang berelemen api pun terasa sedikit dingin. Hati gagak api itu terkejut. Udara dingin seperti itu benar-benar terlalu kuat. Setelah dilepaskan, pasti akan membeku dalam sekejap. Kali ini pertemuan pemujaan dewa diadakan di kota Dian. Jika kita bergegas ke pertemuan sekarang, kita bisa merasakannya di hari dimulainya pertemuan, kata gagak api. Ye Chen dan Liu Piaoxue mengangguk, dan gagak api berubah menjadi pria parubaya berjubah merah menyala, lalu duduk di atas burung Skylark di alam dewa 9 tingkat dan melaju ke kota Dian. Pertemuan para dewa adalah acara besar di 4 alam dewa Brahma, yang hampir semua orang memperhatikannya.
Tidak peduli apakah orang-orang dari 9 keluarga atau 9 dewa tingkat lainnya dapat berpartisipasi, selama mereka bisa mendapatkan hasil yang baik dalam upacara tersebut, mereka akan bersenang-senang. Setidaknya, status mereka relatif tinggi. Dan sekarang, di era ketika daftar dewa telah terbentuk, dewa tingkat 9 yang dapat dikanonisasi pasti akan dikanonisasi setelah fragmen daftar dipulihkan. Oleh karena itu, 9 keluarga pasti akan merebut puncak dari 9 dewa yang kuat. Kali ini, para dewa tingkat ke-9 juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengubah status mereka di 4 alam Brahma. Jadi, semua orang bekerja keras. 3 hari kemudian, Ye Chen, Liu Piaoyue, dan Huoya tiba di kota Dian. Saat ini, hanya tersisa 1 hari untuk upacara tersebut. Kota Dian hari ini penuh dengan orang. Selain orang-orang dari 9 keluarga besar, semua dewa yang telah mencapai tingkat ke-9 di 4 alam Brahma telah datang ke sini. Pergi dan lihat, daftar dewa telah keluar. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan di jalan, dan kemudian seluruh jalan menjadi geger. Semua orang bergegas ke satu arah. Ye Chen dan Liu Piaoyue sama-sama penasaran, sementara Huoya berkata, tidak ada yang perlu dilihat, yaitu daftar yang dibuat sebelumnya oleh 9 keluarga, dengan total 100. Orang-orang ini adalah dewa tingkat 9 paling terkenal di 4 alam surgawi Brahma, dan kebanyakan dari mereka berasal dari 9 keluarga besar. Petik 2. Aku penasaran, siapa yang pertama, kata Ye Chen sambil tersenyum. Alis Huokro sedikit terangkat, tampak semakin penasaran, dan berkata, kalau begitu, pergilah dan lihat. Ye Chen dan Huoya datang ke tempat daftar itu dipasang. Huokro langsung terpesona oleh kekuatan ilahi dewa bergelar. Semua dewa tingkat 9 yang ada di tempat kejadian dengan cepat dihindari oleh kekuatan ilahi tersebut, memberi jalan lebar. Ye Chen, Huokro, dan Liu Piaoyue tiba di depan daftar dan melihat daftar besar berisi nama-nama 100 orang yang ditulis sesuai dengan nomor urut. Apakah ini dewa bergelar? Beberapa orang di tempat kejadian terpesona oleh kekuatan suci gagak api, dan segera menyadari bahwa mereka semua tampak sangat hormat. Gagak api, Ye Chen, dan Liu Piaoyue tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar mereka. Mereka hanya melihat nama-nama dalam daftar dewa, terutama yang pertama. Sayap api, Ye Chen melihat nama pertama, dan belum pernah mendengarnya. Gagak api menjelaskan, sayap api ini adalah putra tertua dewa api di kota Dian. Ia telah hidup lebih dari 10.000 tahun dan mencapai batas puncak dewa tingkat ke-9 8.000 tahun yang lalu. Itu benar-benar batas puncak dewa tingkat 9 senior. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Dan siapa yang kedua dan ketiga? Tanya Liu. Fantian peringkat kedua adalah cucu dari dewa luar biasa. Orang ini telah hidup lebih dari 10.000 tahun dan juga seorang jenius yang sangat baik. Gagak api berkata, bulu Phoenix ketiga adalah cucu dewa Tianfeng. Konon keluarga Tianfeng memiliki darah Phoenix abadi, tetapi Phoenix abadi tidak mengakuinya, jadi masalah ini menjadi misteri. Setelah mendengar itu, Ye Chen mengangguk dan berkata, 9 teratas seharusnya adalah dewa tingkat 9 terkuat dari 9 keluarga. Gagak api mengamatinya dan berkata, tidak diragukan lagi bahwa daftar ini berkaitan dengan wajah 9 keluarga, jadi bagaimanapun juga, 9 teratas harus dimasukkan. Daftar ini hanyalah peringkat awal, yang sama sekali tidak dapat dipercaya. Begitu pertemuan pemujaan dewa dimulai, daftarnya akan berubah dengan cepat. Gagak api berkata dengan lemah, lalu berjalan menuju kerumunan di luar. Ye Chen dan Liu Piaoxue menyusul, dan gagak api membawa Ye Chen dan Liu Piaoxue ke sebuah penginapan, yang disebut dewa oleh gagak api. Sekalipun tidak ada kamar di penginapan, seharusnya ada kamar. Gagak api mendapat 2 kamar kelas 1. Gagak api berkata, kalian bisa pergi dan melihat-lihat. Pertama, kalian bisa memahami bagaimana perkumpulan para dewa itu. Ye Chen dan Liu Piaoyue mengangguk. Setelah memasuki ruangan sebentar, mereka meninggalkan penginapan dan berjalan-jalan di jalan-jalan kota Dian. Kota Dian saat ini sangat ramai, tetapi keramaian ini hanya dapat dilihat pada saat pertemuan ibadah. Pada hari kerja, kota Dian sedingin kota-kota lain. Ye Chen dan Liu Piaoyue berjalan di jalan. Semua orang yang mereka lihat di sepanjang jalan adalah makhluk yang sangat kuat di tingkat Dewa 9. Setiap orang ini benar-benar penguasa ketika mereka pergi ke Tanah Suci. Di lantai 2 sebuah restoran di kota Dian, ada 3 orang yang duduk di meja dekat jendela. Ketiga orang ini adalah anak muda dengan penampilan yang masih muda. Mereka semua mengenakan pakaian yang luar biasa, dan temperamen mereka juga sangat mulia. Saudara Fantian, saya dengar ada sesuatu yang terjadi di kota Anda beberapa bulan yang lalu. Seorang pemuda berjubah perak bertanya sambil tersenyum. Fantian Dao berjubah biru muda, Tuan Muda Sue benar-benar berpengetahuan luas. Bukan karena aku berpengetahuan luas, tapi karena para pembunuh kotamu yang luar biasa telah membunuh kita di kota Sueyang. Bahkan jika aku bodoh, aku tahu semua tentang itu. Fantian Dao berjubah perak tanpa senyum tipis. Semuanya terbunuh di kota Sueyang. Apa masalah besar yang terjadi? Seorang pemuda berjubah merah bertanya sambil tersenyum. Setiap hari minum seteguk anggur, bersenandung, ini sudah lewat, tidak ada yang perlu dikatakan. Jika kau datang untuk minum, minumlah, jika tidak minum, cepat pergi, jangan ganggu aku.
Sue Wuji seperti Schadenfreude dan berkata, kekuatan anak itu sangat bagus. Kali ini 80% juga akan datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pemujaan dewa, dan saudara Fantian dapat mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam. Fantian menyipitkan mata ke arah Sue dan berkata, apakah kau melihat orang itu? Saat Sue Wuji hendak berbicara, ia melihat Liu Piaoyue, seorang wanita berambut biru panjang, sedang tertawa dan mengobrol dengan Ye Chen. Mata Sue Wuji bergerak sedikit, lalu ia tersenyum dan berkata, ya, tentu saja. Dan dia yakin akan berpartisipasi dalam pertemuan pemujaan dewa. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Tanya pemuda berbaju merah. Sue Wuji berkata sambil tersenyum, rahasia surga tidak bisa diungkapkan. Fantian bergumam, berpura-pura bermain trik. Sue Wuji tertawa, minum anggur, menikmati penampilannya, ini membuat setiap hari terasa sangat tidak nyaman. Ye Chen dan Liu Piaoyue berjalan-jalan di sekitar kota Dian dan kemudian kembali ke penginapan. Mereka baru saja tiba di penginapan dan dihentikan. Dua, anakku, tolong. Yang menghentikan mereka adalah seorang pria parubaya, yang sikapnya lebih tulus. Ye Chen dan Liu Piaoyue sama-sama melihat ke arah penginapan. Di penginapan, Sue Wuji mengambil segelas anggur dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen menarik Liu Piaoyue ke depan Sue Wuji. Penampilan Sue Wuji agak mirip dengan anak salju yang pernah dilihatnya di kota Sueyang sebelumnya. Apakah kau dari kota Sueyang? Tanya Ye Chen. Ya, aku adalah tuan muda kota Sueyang. Aku tidak punya salju. Sue Wuji memberi isyarat kepada Ye Chen untuk duduk. Siapa kau, anak salju? Tanya Ye Chen. Itu anjing, kata Sue Wuji. Ye Chen mengangguk dengan jelas, lalu berkata, apa yang kau ingin aku lakukan? Aku pernah mendengar anjing membicarakanmu, jadi aku penasaran. Sue Wuji berkata sambil tersenyum. Apakah untuk ini? Ye Chen berdiri dan berencana untuk pergi. Sue Wuji berkata sambil tersenyum, kali ini kau akan berpartisipasi dalam pertemuan Fengshen, kan? Fantian dari kota luar biasa sedang menunggumu. Ye Chen menatap Sue Wuji dan berkata, apakah kamu akan menonton keseruannya? Sue Wuji mengangkat bahu dan berkata, aku hanya ingin tahu seberapa hebat seseorang yang berani menantang dewa kota luar biasa. Ye Chen menatap Sue Wuya dengan tatapan kosong, ingin tahu kekuatanku, bertarunglah denganku untuk mengetahuinya, lihat apa yang tak bisa kulihat. Sue Wuji berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan mengalaminya sendiri. Ye Chen membawa Liu Piaoyue ke lantai 3 penginapan dan kembali ke kamarnya. Sue masih tersenyum, duduk santai sambil menikmati anggur, memikirkan banyak hal yang dinantikannya. Setelah Ye Chen dan Liu Piaoyue kembali ke kamar, Liu berkata, jika kau muncul kali ini, penduduk kota luar biasa tidak akan menyerah. Yah, mereka tidak tahu bahwa aku memiliki beberapa bagian dari daftar dewa. Jika hanya karena aku melenyapkan salah satu dari mereka, selama masih ada gagak api, mereka tidak akan mati selamanya. Petik 2. Terlebih lagi, jika aku tampil baik kali ini, seseorang dari 9 keluarga pasti akan memenangkanku. Lalu aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat 9 keluarga bertarung, dan kemudian kita bisa mengadakan pertunjukan yang bagus, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kalau begitu aku bisa membantumu, kata Liu Piaoyue sambil tersenyum. Dengan bantuanmu, itu akan menjadi bonus tambahan. Ye Chen tertawa dan memeluk Liu Piaoyue. Ia tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, upacara diadakan, dan itu juga merupakan acara paling megah di seluruh 4 kerajaan surgawi Brahma. Semua orang memperhatikannya. Pertemuan itu diadakan bukan di kota Dian, tetapi di dataran yang sangat luas di luar kota Dian, di mana sebuah arena tanding dengan radius ribuan kaki telah dibangun. Pagi-pagi sekali, beberapa orang merasakan tempat pertemuan itu. Gagak api, Ye Chen, dan Liu Piaoyue tidak khawatir. Setelah sarapan, mereka perlahan berjalan menuju tempat pertemuan. Saat kami tiba di aula pertemuan, sudah banyak orang di aula pertemuan, semuanya adalah para ahli di puncak tingkat ke-9. Pada dasarnya, hanya tersisa 9 keluarga. Di satu sisi arena tanding terdapat posisi eksklusif 9 keluarga. Setelah beberapa saat, 9 keluarga datang ke tempat pertemuan satu demi satu, dan duduk sesuai dengan posisi yang telah ditentukan. Kali ini, tuan rumah festival, kota Dian, dan kepala keluarga dari klan yang bernama Dewa Dian, juga maju ke depan. Suaranya terdengar di seluruh aula pertemuan, merdu dan penuh kuasa. Hadirin sekalian, upacara hari ini adalah pertemuan agung 4 umat Buddha di surga. Saya harap Anda semua tampil dengan baik hari ini dan berusaha untuk melakukan ramalan lebih awal. Selanjutnya, saya nyatakan bahwa pertemuan para dewa resmi dimulai. Dewa Dian pun tak banyak bicara, segera memasuki tema. Setelah suara mitos Dian jatuh, seorang pria gemuk dari klan Dian Fengshen keluar dan berdiri di arena tantangan sambil berkata, silakan ambil kartu nomor dari semua orang yang berpartisipasi dalam upacara ini. Pria gemuk itu selesai berbicara dan melambaikan tangannya yang besar, dan setumpuk token muncul di depannya, melayang di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Semua yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan Epifani harus mengambil plat nomor. Ye Chen dan Liu Piaoyue juga maju untuk mengambil plat nomor. Saat mengambil plat nomor,
Ye Chen dan Liu Piaoyue ditemukan oleh orang-orang dari kota luar biasa, masing-masing dengan ekspresi marah. Kali ini di pertemuan Epifani, lebih baik kau berdoa agar tidak bertemu denganku, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Di mana hari berjalan ke depan Ye Chen, berkata dengan muram. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kalimat ini seharusnya kukatakan padamu, lebih baik kau cepat berdoa, atau tidak akan ada waktu. Akan kulihat apakah mulutmu masih sekeras itu saat itu. Fan Tian mengambil plat nomor dan pergi, sementara Ye Chen mengambil kartu secara acak dan kembali ke tempat duduknya bersama Liu Piaoyue. Plat nomor itu segera dikeluarkan, dan pria gemuk itu berkata, kartu nomor di tanganmu adalah simbol identitas pertemuan pendewaan ini. Setelah kartu nomor itu hilang, kartu itu akan langsung tereliminasi. Selanjutnya, kau akan menerima tantangan pertama, memasuki medan perang kuno dan merebut bendera yang ditempatkan di medan perang kuno. Hanya mereka yang telah mendapatkan bendera yang akan memenuhi syarat untuk tantangan berikutnya. Ketika pria gemuk itu selesai berbicara, sebuah pusaran air besar muncul di atas arena, yang di dalamnya gelap. Ayo kita semua masuk, kata pria gemuk itu. Setelah suara pria gemuk itu mereda, semua dewa tingkat 9 yang hadir bergegas ke pusaran air. Hanya jika kau memasuki medan perang kuno lebih awal, kau akan bisa mendapatkan bendera sebelum yang lain. Orang-orang dari 9 keluarga menunjukkan hegemoni mereka saat ini. Sebelum memasuki pusaran air, mereka mulai menyerang 9 dewa tingkat lainnya.